Pernahkah Anda merasa bahwa harga diri Anda tidak dihargai oleh orang lain? Atau mungkin, tanpa sadar, Anda membiarkan orang lain merendahkan Anda? Dalam video ini, kita akan membahas 7 sikap yang seringkali membuat orang lain merendahkan harga diri kita. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari sikap ini mungkin sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Temukan apa saja sikap-sikap itu dan bagaimana kita bisa mengubahnya untuk menjaga martabat dan harga diri kita. Sikap pertama, kurang percaya diri. Kurang percaya diri seringkali menjadi akar dari berbagai masalah dalam hubungan sosial dan profesional. Ketika seseorang meragukan kemampuan dan nilai dirinya sendiri, hal ini akan tercermin dalam cara mereka berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, mereka mungkin ragu untuk berbicara dalam rapat, takut mengutarakan pendapat, atau merasa tidak pantas mendapatkan pujian atas pencapaian mereka. Orang lain bisa merespon sikap ini dengan meremehkan atau tidak menganggap serius pendapat Anda. Ketika Anda sendiri tidak menunjukkan keyakinan terhadap apa yang Anda katakan atau lakukan, mengapa orang lain harus percaya? Ini bisa mengarah pada situasi di mana orang lain merasa mereka bisa mendikte atau meremehkan Anda. Namun, percaya diri bukan berarti menjadi arogan. Ini tentang memiliki keyakinan pada nilai diri sendiri dan kemampuan Anda tanpa merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Meningkatkan rasa percaya diri bisa dimulai dengan menghargai diri sendiri, mengakui kemampuan dan pencapaian Anda, serta berani mengambil langkah meski ada ketakutan atau keraguan. Mengembangkan kepercayaan diri adalah langkah penting untuk memastikan bahwa orang lain menghargai Anda sebagaimana mestinya. Sikap kedua, terlalu bergantung pada orang lain. Terlalu bergantung pada orang lain berarti Anda selalu membutuhkan persetujuan, bimbingan, atau bantuan dari orang lain dalam hampir setiap aspek kehidupan Anda. Ini bisa berupa selalu meminta pendapat orang lain sebelum membuat keputusan, merasa tidak nyaman melakukan sesuatu sendirian, atau selalu mencari validasi eksternal untuk merasa baik tentang diri sendiri. Ketergantungan yang berlebihan ini bisa membuat orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang tidak mandiri, lemah, atau tidak mampu. Akibatnya, mereka mungkin tidak menghormati pendapat atau keputusan Anda, karena mereka merasa Anda tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan mereka. Orang lain bisa mulai meremehkan Anda karena menganggap Anda selalu membutuhkan bimbingan atau arahan. Untuk mengatasi sikap ini, mulailah dengan membangun kemandirian. Cobalah untuk membuat keputusan sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil, dan belajarlah untuk percaya pada kemampuan Anda. Latih diri Anda untuk mengambil risiko yang terukur dan bertanggung jawab atas hasilnya, baik atau buruk. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda mampu berdiri sendiri dan membuat keputusan yang solid, orang lain akan mulai menghargai Anda lebih banyak dan melihat Anda sebagai individu yang kuat dan mandiri. Sikap ketiga, mengeluh terus-menerus. Mengeluh adalah kebiasaan yang bisa sangat merusak, terutama jika dilakukan secara terus-menerus tanpa disertai upaya mencari solusi. Ketika seseorang selalu mengeluh tentang masalah tanpa mencoba memperbaikinya, mereka dapat menciptakan suasana negatif di sekitar mereka. Orang lain mungkin merasa lelah atau terganggu dengan keluhan yang tidak pernah berakhir dan mulai menganggap Anda sebagai pribadi yang negatif atau tidak proaktif. Mengeluh tanpa henti juga bisa membuat orang lain meremehkan kemampuan Anda untuk mengatasi masalah. Mereka mungkin berpikir bahwa Anda hanya fokus pada sisi negatif dari situasi dan tidak memiliki kemauan atau keterampilan untuk menemukan jalan keluar. Ini bisa merusak reputasi Anda di mata orang lain, baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan pribadi. Untuk mengatasi sikap ini, cobalah untuk mengganti kebiasaan mengeluh dengan mencari solusi. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini?
Fokus pada tindakan yang bisa diambil daripada hanya mengeluh tentang masalahnya. Dengan menunjukkan sikap proaktif dan positif, Anda akan mendapatkan lebih banyak penghargaan dan rasa hormat dari orang lain. Sikap keempat, kurang sopan dan tidak menghormati orang lain. Kurang sopan dan tidak menghormati orang lain adalah sikap yang dapat dengan cepat membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang di sekitarnya. Sikap ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti datang terlambat tanpa memberitahu, memotong pembicaraan, berbicara dengan nada yang kasar, atau meremehkan pendapat dan perasaan orang lain. Ketika seseorang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap waktu, pendapat, atau perasaan orang lain, mereka mengirimkan pesan bahwa mereka tidak menghargai orang-orang di sekitarnya. Ini bisa membuat orang lain merasa tersinggung, diabaikan, atau bahkan dihina. Akibatnya, mereka mungkin mulai merendahkan Anda, mengabaikan Anda, atau enggan berinteraksi dengan Anda. Sikap tidak sopan juga bisa merusak hubungan dan reputasi Anda, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Orang lain mungkin mulai menjaga jarak, tidak menganggap serius pendapat Anda, atau bahkan membalas dengan sikap yang sama. Untuk mengatasi sikap ini, penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan empati. Cobalah untuk selalu memperhatikan bagaimana kata-kata dan tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara, hargai pendapat mereka, dan perlakukan semua orang dengan sopan dan hormat, terlepas dari status atau posisi mereka. Dengan menunjukkan sikap sopan dan menghormati orang lain, Anda akan lebih dihargai dan dihormati dalam segala aspek kehidupan. Sikap kelima, menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab adalah sikap yang bisa sangat merusak kepercayaan orang lain terhadap Anda. Ini terjadi ketika seseorang tidak menepati janji, sering mencari alasan untuk tidak menyelesaikan tugas, atau menolak untuk mengambil keputusan penting. Sikap ini menunjukkan kurangnya komitmen dan kepedulian terhadap apa yang telah dijanjikan atau diembankan. Ketika Anda terus-menerus menghindari tanggung jawab, orang lain mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang tidak dapat diandalkan. Ini bisa merusak reputasi Anda di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Orang mungkin enggan mempercayakan tugas atau proyek penting kepada Anda karena mereka khawatir Anda tidak akan menanganinya dengan serius atau gagal menyelesaikannya. Selain itu, menghindari tanggung jawab seringkali disertai dengan kebiasaan menyalahkan orang lain atau keadaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ini hanya akan memperburuk pandangan orang lain terhadap Anda karena menunjukkan kurangnya integritas dan kemauan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan Anda. Untuk mengatasi sikap ini, mulailah dengan mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan Anda. Jika Anda membuat janji, tepati itu. Jika Anda melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Mengambil tanggung jawab menunjukkan kedewasaan, kejujuran, dan keandalan, kualitas yang akan membuat orang lain menghormati dan mempercayai Anda. Sikap keenam, tidak konsisten. Tidak konsisten berarti sering mengubah pendapat, keputusan, atau sikap tanpa alasan yang jelas. Ini bisa terlihat dalam berbagai aspek, seperti mengatakan satu hal hari ini dan melakukan hal yang berbeda esok hari, atau sering berubah pikiran tentang keputusan penting. Ketidakkonsistenan ini bisa membuat orang lain bingung dan kehilangan kepercayaan pada Anda. Ketika seseorang tidak konsisten, orang lain mungkin merasa sulit untuk memahami atau memprediksi tindakan dan keputusan mereka. Ini bisa menciptakan ketidakpastian dan kebingungan, terutama dalam lingkungan kerja atau hubungan pribadi. Orang mungkin merasa ragu untuk mempercayai Anda atau mengandalkan kata-kata Anda karena mereka tidak tahu apakah Anda akan tetap berpegang pada apa yang telah Anda katakan atau tidak. Selain itu, ketidakkonsistenan bisa membuat Anda terlihat tidak serius atau tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang Anda katakan atau lakukan. Orang lain mungkin mulai meremehkan pendapat Anda atau tidak menghargai masukan Anda karena mereka merasa Anda mudah berubah pikiran dan tidak memiliki prinsip yang jelas.
Untuk mengatasi sikap ini, penting untuk menjadi lebih sadar dan tegas dalam pengambilan keputusan. Sebelum membuat keputusan atau memberikan pendapat, pertimbangkan dengan matang dan pastikan Anda benar-benar yakin dengan pilihan tersebut. Setelah Anda membuat keputusan, cobalah untuk tetap konsisten dengan tindakan dan kata-kata Anda, kecuali ada alasan kuat untuk berubah. Konsistensi akan membangun reputasi Anda sebagai orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Sikap ketujuh, mengabaikan penampilan diri. Mengabaikan penampilan diri berarti tidak memberikan perhatian yang cukup pada cara Anda berpakaian, merawat diri, atau menjaga kebersihan. Meskipun penampilan bukanlah segalanya, cara Anda merawat diri bisa sangat memengaruhi bagaimana orang lain melihat dan memperlakukan Anda. Penampilan yang tidak terawat dapat memberikan kesan bahwa Anda tidak peduli dengan diri sendiri atau tidak menghargai situasi dan orang di sekitar Anda. Ketika seseorang mengabaikan penampilan diri, orang lain mungkin menilai bahwa mereka kurang profesional atau tidak peduli terhadap detail. Ini bisa berdampak negatif, terutama dalam konteks profesional, di mana penampilan seringkali menjadi bagian dari kesan pertama yang Anda buat. Orang lain bisa meremehkan kemampuan dan potensi Anda hanya berdasarkan bagaimana Anda menampilkan diri secara fisik. Selain itu, mengabaikan penampilan diri bisa memengaruhi rasa percaya diri Anda sendiri. Ketika Anda merasa tidak nyaman dengan penampilan Anda, itu bisa tercermin dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain, yang pada akhirnya memperkuat persepsi negatif dari mereka. Untuk mengatasi sikap ini, mulailah dengan memperhatikan aspek-aspek dasar penampilan Anda, seperti kebersihan, pakaian yang sesuai dengan kesempatan, dan perawatan diri secara umum. Ini tidak berarti harus selalu tampil mewah atau berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dan menghargai diri sendiri, serta situasi di mana Anda berada. Dengan merawat penampilan diri, Anda tidak hanya meningkatkan cara orang lain memandang Anda, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Anda sendiri. Sikap-sikap yang tampaknya sepele ini bisa berdampak besar pada cara orang lain memperlakukan kita dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Mengubah kebiasaan ini bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi juga tentang menjaga dan meningkatkan harga diri kita sendiri. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan mulai lebih sadar akan tindakan kita sehari-hari, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih dihargai, dan lebih percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Dan ingat, Anda layak untuk dihormati, dimulai dari bagaimana Anda menghormati diri sendiri.